Lebih galak keneh nu punya hutang tadi nama. Oh, itu. Perkenalkan, nama saya Abdul Syakur. Pertanyaan saya jadi gini, ada yang berhutang ke saya. Nah, ditagih teh susah gitu ya. Nah, mending gimana ya ya kira-kira, apakah saya mending mengikhlaskan atau mending terus ditagih aja sampai bayar? Nah kalau misalkan diikhlaskan, apakah itu teh harus akad ulang sama orangnya atau enggak? Atau misalkan udahlah udah susah nagih gitu ya, udah biarin. Oh, akad ulang teh kudu ngomong gitu, saya ngikhlaskeun gitu. Nah, atau ya gitu. udah diikhlaskeun gitu, dah saking hesena gitunya. Iya, kalau diakadin lagi kan berarti kita teh harus ada obrolan kan ke orang yang bersangkutan. Harus ada Zoom meeting lagi. Makanya ayeuna mah lebih betul, lebih galak keneh nu punya hutang tadi mah. Oh, itu mah ini pengalaman soalnya. Pengalaman anu ditagih saya. Oke, itu gimana Ted? Terkait dengan adab juga. Jadi saya pernah membaca kitab PDF. Adabul Mudayin, kalau misalnya ada budainnya, adab utang piutang. Kau khusus ya? Iya, jadi utang piutang itu sesuatu yang dihalalkan. Bahkan ayat yang paling panjang ayat tentang hutang. Utang piutang. Kenapa ayat yang paling panjang tentang utang piutang? Karena urusan utang piutangnya ngayayai. Betul. Ngayayai. What is the meaning ngayayai? Terjemahkan coba apa tuh ngayayai? Aduh, ngayayai. Makanya ayatnya panjang. Iya. Utang kasih ieu dioper ka ditu, da abi nungan tuh, wah ngayayai gitu. Gitu ya. Nah, utang piutang itu sesuatu yang dibolehkan. Jadi kita boleh meminjam, berhutang kalau ada kebutuhan dan ada niat untuk bayar. Itu adabnya begitu. Barang siapa yang dan ada niat ya. ada hajat, alasan yang kuat, Jangan konsumtif ya. Oh. Kalau konsumtif kan nanti ahli nyicil wal jamaah bahaya eta. Betul. Semua dicicil we. Gitu ya. Pas gitu di PHK kan ya. Jadi ada berhutang itu pertama harus ada al-hajah, kebutuhan yang kuat. Yang kedua ada kemampuan bayar. Nah, makanya di perbankan itu ada 5C, analisa nasabah itu, karakter, BI checkingnya lihat. Wah, merah semua. Pasti ditolak. Di Adira macet, di Oto macet, secoret eta mah. Di Kabang mana kayak di Cirian. Udah sistem sekarang, BI checking namanya. Yang kedua apa? Kondisional. Tadi kemampuan bayar, kolektoral harus ada jaminan. Itu teori lembaga keuangan seperti itu. Kalau dalam Islam mah utang itu boleh. Rasul pun pernah punya utang. Rasul di masa akhir hidupnya dalam keadaan fakir. Dia butuh makanan untuk keluarganya. Datang ke orang Yahudi, saya butuh makanan, nanti saya dihutang lah. Oh boleh, mana jaminannya? Baju besinya jadi jaminan dalam hadis Bukhari itu. Rasul pun mencontohkan dia, dan Rasul memberikan contoh yang terbaik. Kalau berhutang harus pakai jaminan. Jadi yang haram itu bukan jaminan di bank konvensional itu, tapi bunganya, ribanya. Kalau jaminan mah memang syariat. Yang kalau tanpa jaminan namanya koret. Kalau pakai jaminan namanya rohen. Kalau hutang itu dialihkan namanya hiwalah. Kalau hutang kita ditanggung oleh kakak namanya kafalah. Kalau kamu membebaskan hutang, tadi kalusian ikhlasan namanya ibro. Orang yang ibro itu biasanya harus muplis, orang yang pailit. Itu ada teorinya dalam fikih muamalah. Kudu ngaji ya. Nah jadi orang lu salah. Nah kembali ke pertanyaan. Apakah harus ada akad ulang? Yang namanya mensedekahkan, melepaskan, memutihkan hutang itu akad tabaru. Akad tabaru mah boleh sepihak. Ya. Apa nanti sepihak itu begini ya, udah saya ngasih. Udah. Tanpa harus dianya tahu. Tanpa gitu. harus ada pertemuan Zoom meeting dan sebagainya, capek. Tapi di akhirat statusnya emang udah bersih atau? Bersih, diputihkan. Tapi lebih baik dikonfirmasi tetap. Tapi kan saya pengen pahala ngalir tuh dan ternyata subhanallah masalah pahala. Hamba tipe pedagang kudu aya pahala we. Kudu hitung-hitungan. Dan ternyata Rasul pernah bertemu diajak wisata rohani lah. Ternyata itu ada keterangan pahala orang yang memberi hutang, memberi pinjaman itu pahalanya lebih besar daripada ngasih sedekah. Rasul pun kaget, kenapa orang nginjem merek nginjem karena butuh itu pahalanya lebih besar daripada mere duit sedekah. Nanya ke malaikat tuh, kata malaikat tuh begini,
kalau kamu ngasih ke orang, apalagi peminta-minta ya, itu mah belum tentu butuh. Bisa jadi profesi. Kan ada ya kampung. Malah lenghar gitu ya. Malah lenghar, tete gaweuna teh cupang camping di setopan. Di lemburna sawahna loba. Nah itu teh, tapi kalau orang yang punya utang ke kita, dia pinjam berarti butuh itu teh. Lebih baik kamu tolong dia, kasih pinjam. Dan ketika dia muflis, bangkrut, kamu ibro bebaskan. Pahalanya lebih dahsyat daripada sedekah. Ya, makanya lebih baik Ikhlaskan. Kalau memang ya tadi sudah muflis. Tapi kalau yang meminjam uang itu bukan muflis, bukan bangkrut, tapi memang zolim. Jadi ajaran Islam itu apa ya? Fair. Diizinkan berhutang. Lalu kalau kamu memberikan hutang itu pahalanya gede, apalagi membebaskannya. Tapi kalau yang punya hutang itu itikadnya tidak baik, niat nginjem, niat nyicil itu nggak mau bayar. Allah akan menyempitkan rezekinya dan Rasul menyebutnya adalah dolim. Orang yang menahan-nahan hutang padahal mampu bayar itu dolim. Menurut Abu Hanifah, orang yang punya utang mampu bayar tidak menahan harus dipenjara. Kalau ulama sekarang harus ditakjir, dihukum dengan didenda. Nanti uang dendanya untuk kegiatan sosial. Itulah fatwa DSN MUI untuk Bank Syariah di Indonesia. Yang telat itu tetap ada denda. Cuman uang dendanya bukan pendapatan bank, tapi menjadi dana kebajikan. Itu istihadnya MUI. Kalau Wahbah Juhaili, kalau ada orang punya utang ke lembaga keuangan, tetap harus didenda biar disiplin. Uang dendanya didiamkan, ketika lunas uang dendanya dibalikin lagi. Itu istihadnya Syekh Wahbah Juhaili. Tapi ada sebagian ulama yang menganggap itu riba, bahwa cicilan jadi hutang lalu ada denda, maka denda itu riba. Itulah yang ada di YouTube bahwa bank syariah tidak syariah gara-gara ada denda, padahal beda sebenarnya. Ini istihad. Sama-sama ijtihad, jangan begitulah biasa-biasa ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kamu membebaskan orang yang berhutang, ikhlaskan tanpa ada akad pun dapat pahala. Karena ini akad tabaru. Akad tabaru tidak mesti ada. Misalnya gini ya, saya punya roti ditaruh aja di pintu orang. Kasihan dah ini mah. Nenek-nenek nggak ada yang ngurus. Saya kasih makanan, nggak usah pakai akad pun nggak apa-apa itu. Langsung tercatat. Dan ini akad kebajikan. Termasuk zakat, nggak usah ngomong pun nggak apa-apa. Kalau saya ngasih zakat takut si mustahiknya tersinggung, ya jangan. Ini ngasih buat kamu. Padahal itu zakat nggak apa-apa sebenarnya. Karena ini akad kebajikan. Kamu pun sama, kasihan orang bebaskan we. Tanpa konfirmasi dulu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai begini. Pas itu dia datang kopi mayar gitu nya. Dek mayar, gila atuh batal lah itu. Kan jadi mikir, ada anu asana dek mere karena dia mampu bayar batal. Atau ditampi we mangga gitu mah. Tapi lamun gitu nggak boleh seperti itu. Oh itu nggak boleh tadi ya? Nggak boleh, adabnya nggak boleh. Kalau cara sedekah udah lepas. Oke. Karena disedekahkan. Siap. Jadi kalau misalkan nih tadi kasusnya sampai ditagih nggak mau bayar, hese lah gitu. Apa yang harus kita lakukan? Pak tubuh, makanya kalau ada utang-utang catat, saksikan, saksi yang adil, istrinya disaksi, biar dicarekan ku pemajikanna. Kesalahan kita itu kalau ada muamalah utang piutang atau apa, tara dicatat. Betul Tad. Ada kan saksi. Dawawuh gitunya. Da ayeuna mah saksina istrina Tad. Kado nyarekan orang duanana Tad. Oh kalau gitu mah ditahjir tong diwauhan. Ngan eta duit terbalik-balik kuku. Maksudnya ada adabnya dalam utang piutang itu. Dua-duanya harus jalan. Ketika dia memang tidak mau bayar, dalam Al-Quran apa? Ketika dalam kesulitan, maka berilah kelonggaran. Tong maksa. Wah sampai di termos di bawah, rice cooker di bawah, Bang Emok kata ngaranna. Jangan, ibu-ibu yang tanggung renteng tidak mau bayar. Kan itu Bang Emok itu pembiayaan kelompok ibu-ibu ya 10 orang satu macet ditanggung. Kalau semua macet diambil tuh ke rumahnya. Aya naon we nu aya di rumah gitunya diambil. Nah itu teh sebenarnya karena tidak belajar adab utang piutang dalam Islam. Dah kalau yang meminjam nah ya dalam hadis barang siapa yang meminjam niatnya lunas ku Allah dilunasan. Jadi kalau kita nyicil, tong niatna baong
nyicil motor mau dibayar bae da ieu mah leasing lagi milik Yahudi tong gitu. Mau dibayar rezekinya sempit, tapi kalau kita punya cicilan, punya utang, niatnya lunas, insya Allah Allah memudahkan rezeki. Makanya ketika utang piutang niatnya penalti biar cepat bayar atau dilunasi gitu ya. Nah, beda koret dengan dayan. Kalau dayan itu setiap utang yang menimbulkan, setiap transaksi yang menimbulkan kewajiban hutang. Kalau koret itu murni. Nah, itu ada pembahasannya, Kang. Ada akad mudayana, akad utang, piutang. Kan ada akad bisnis namanya akad tijaroh, ada akad kemitraan, ada akad syirkah, ada akad mudayana utang piutang, ada akad tabaru, akad sosial, lalu ada akad mustajadat, akad kontemporer. Istihad ulama hari ini bagaimana akad itu yang asalnya persen to persen diterjemahkan ke lembaga keuangan. Marilah konsep mudorobah mustarokah, al ijaroh al muntahi bitamlik, al musyarakah mutanakisah. Itu banyak. Dinamis bikin muamalah itu. Termasuk ada seorang ulama yang 800 halaman membahas utang piutang. 800 halaman tadi. Saya ada di rumah Khusus kita. ngebahas itunya. Bab tentang adab utang piutang. Karena jenisnya banyak. Yang menimbulkan dain itu banyak jenisnya. Bisa dari akad jual beli, bisa memang dari meminjam barang, meminjam uang, investasi gitu ya. Sampai tadi kalau utang piutangnya kafilnya banyak, satu yang punya utang kafilnya banyak, bagaimana gitu kan. Nah, itu kan dibahas oleh isu-isu itu dibahas di fikih. Siap. Jadi gitu ya. Jadi silakan teman-teman semua setiap hari Senin diagendakan ya. Setiap hari Senin pada asar kita khusus majelis scale up ini ngebahas segala pertanyaan dan persoalan khususnya bagi para penjemput rezeki, kaum Adam, bapak-bapak yang dimana ketika di rumah itu tidak ada lagi persoalan. Makanya silakan nanti banyak-banyakin nih bawa persoalan ke sini, diselesaikan di sini dan diajarkan lagi nanti di rumah. Begitu teman-teman semua. Untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman boleh gabung di grup Telegram kita di scaleupiman.com ya. Insya Allah kita akan kembali lagi minggu depan setiap hari Senin pada asar. Begitu teman-teman semua ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fahmi Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.